Halo semuanya, kembali lagi di channel Yesus Kebenaran. Di video kali ini saya ingin sharingkan ke teman-teman semua di dalam kitab Raja-Raja, satu Raja-Raja ayatnya yang ke-16. Satu Raja-Raja ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak." Pada waktu dia ada di dalam rumah itu. Jadi, ada dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depan raja itu. Kata perempuan yang satu nih, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak." Pada waktu dia ada di dalam rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Nah, jadi ada dua orang perempuan. Ada perempuan yang pertama dan ada perempuan yang kedua. Jadi di perempuan yang kedua ini, dia anaknya ini mati. Jadi ada dua perempuan ini punya anak, sama-sama melahirkan gitu, sama-sama punya anak. Jadi perempuan yang kedua ini, anak yang perempuan kedua ini, dia mati karena ditidurin oleh perempuan yang kedua ini. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Nah, jadi ada dua orang perempuan, yang satu anaknya mati, yang satu anaknya hidup. Jadi perempuan yang kedua ini nukar anaknya ke perempuan yang pertama. Oke, next. Ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, kata perempuan yang kedua, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Jadi mereka bertengkar di depan raja, saling bilang, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Nah, gitu bertengkar. Jadi ada dua orang perempuan bertengkar, saling memperebutkan anak gitu. Jadi mana ibu yang benar gitu kan. Ayat selanjutnya ayat 23. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Jadi ada dua. Jadi karena raja mengambil keputusan, dia pengen penggal anak itu dibagi dua supaya adil. Jadi ada ibu yang pertama dan ibu yang kedua. Jadi karena mereka rebutan, akhirnya raja punya keputusan buat penggal anak itu. Oke, next. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu." Kata perempuan yang pertama, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Jadi kita baca ulang ya supaya kita mengerti. Di ayat ke-26. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu." Jadi karena ibunya itu sayang sama anaknya, ibu yang realnya itu sayang sama anaknya, dia nggak mau anaknya itu mati gitu, anaknya dipotong gitu, dia nggak mau. Jadi biarin dia ngelepasin aja anaknya, supaya daripada anaknya itu mati, biarlah anaknya itu hidup. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Katanya, "Ya tuanku,
berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, jadi perempuan yang kedua bilang juga kayak gini, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Jadi raja bilang, "Berikanlah kepada perempuan yang pertama itu, karena dia ibunya, jangan membunuh dia." Gitu. Dari kisah ini kita bisa melihat mana ibu yang benar dan mana ibu yang tidak benar. Di kisah ini saya ingin membayangkan kalian dalam kejadian ini, dalam kisah ini sebagai suatu perumpamaan. Perumpamaan terhadap mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang cuma ngaku-ngaku sebagai pencipta manusia. Banyak di luar sana banyak Tuhan yang mengaku-ngaku sebagai pencipta manusia, tapi dia membiarkan manusia hidup dalam dosa, hidup dalam penderitaan. Jadi mana Tuhan yang benar? Itu pertanyaannya, teman-teman. Dari kisah kedua perempuan tadi, kita bisa melihat mana ibu yang benar dan mana yang ibu hanya sekedar mengaku-ngaku ibu gitu. Tapi sebenarnya itu dia bukan ibu yang benar gitu. Ibu yang kedua itu bukan ibu yang benar. Ibu yang pertamalah yang ibu yang benar. Nah, dari cerita ini saya mau sharingkan ke teman-teman semua bahwa Yesus itu Tuhan yang benar, teman-teman. Dia Tuhan yang benar. Kita bisa melihat dari pengorbanan dia, dari kasihnya dia kepada umat manusia. Kalau Tuhan yang benar, dia nggak ngebiarin kita untuk mati binasa dalam dosa kita, teman-teman. Maka dari itu alasan teman-teman. Kenapa Tuhan Yesus mau turun ke dunia? Karena dia nggak mau biarin kita jatuh ke dalam dosa dan kita menderita dalam dosa kita, teman-teman. Seperti kisah di ibu tadi ini. Ibu tadi dia bilang, biarinlah anakku ini jadi anaknya dia, supaya anakku ini nggak mati. Begitu juga Bapa, teman-teman. Bapa berikan Tuhan Yesus, dia turun ke dunia, supaya kita ini yang tadinya di dalam dosa, kita lepas dari dosa itu, teman-teman. Kita yang tadinya mati, kita kembali hidup. Karena dia mengasihi kita, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa Tuhan mau kasih Tuhan Yesus itu mau turun ke dunia, supaya kita yang binasa seharusnya binasa. Karena dosa kita jadi selamat lagi, teman-teman. Hubungan kita kembali kepada Tuhan. Jadi hubungan kita balik sama Tuhan lagi. Itu alasan, teman-teman. Dia nggak ngebiarin kita ini mati dalam dosa kita, teman-teman. Emang iya, teman-teman. Banyak Tuhan yang ngaku-ngaku pencipta manusia. Sebenarnya ya saya nggak tahu, teman-teman. Banyak Tuhan yang ngaku-ngaku sebagai pencipta manusia. Tapi mana Tuhan yang pencipta manusia yang sebenarnya pencipta? Kalian bisa lihat sendiri, bisa cerna sendirilah mana jawabannya, teman-teman. Ya, sekian sharing dari saya. Semoga teman-teman semua paham apa yang saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.